Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas menegaskan bahwa akan mewujudkan swasembada protein tahun ini. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Hari Ikan Nasional di Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu 23 November 2025. Alhamdulillah, kalau karbohidrat sudah, tahun ini kita fokus, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Wamen, agar tahun ini kita bisa swasembada protein ikan. Ya, ikan itu luas. Ada ikan, ada cumi, ada udang dan seterusnya, ujar Zulhas usai membuka Karnaval Hari Ikan Nasional. Zulhas menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis MBG di Indonesia bukan sekedar memberikan makanan untuk anak-anak di sekolah, namun sebagai bentuk pemenuhan gizi untuk melakukan perubahan peradaban suatu bangsa. Melalui program MBG, Zulhas meminta agar hidangan di darat ataupun laut yang tinggi dengan protein bisa disajikan untuk anak-anak di sekolah. Bahwa makan itu, apalagi kalau MBG, bukan sekedar bantuan makan, tapi itu suatu gagasan besar, revolusi untuk merubah peradaban Indonesia. Di bangku-bangku sekolah, digemari anak-anak kita agar menjadi anak-anak kelas dunia. Buat fisiknya cerdas dan tinggi IC-nya. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang maju. Tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain, tuturnya. Ada di Pak Menko Pangan, jadi nanti lebih lanjut Pak Menko Pangan yang menjelaskan terkait itu. Segera. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan peraturan Presiden atau Perpres terkait dengan program makan bergizi gratis sudah selesai dan saat ini sudah dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menurut Dadan, pembahasan lanjutan terkait dengan Perpres makan bergizi gratis nantinya akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dadan menjelaskan Badan Gizi Nasional berfokus pada penyelenggaraan program makan bergizi gratis, sedangkan aspek koordinasi, rantai pasok, dan pengawasan berada di bawah Menko Pangan. Pemerintah terus berupaya mempercepat penyusunan Perpres makan bergizi gratis untuk menjamin program prioritas nasional ini dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Ya, itu sudah ada di Pak Menko Pangan, jadi nanti lebih lanjut Pak Menko Pangan yang menjelaskan terkait itu. Segera. Karena Kepres untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain. Ya, pemirsa, kabar gembira bagi calon jemaah haji 2026, biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah turun Rp2 juta menjadi Rp54,1 juta. Pemerintah dan DPR memastikan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menetapkan besaran biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah haji tahun 2026 hanya sebesar Rp54,1 juta per orang. Angka ini merupakan bagian dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2026 yang disepakati sebesar Rp87,4 juta per jamaah, turun 2 juta dibandingkan biaya haji tahun 2025 yang mencapai Rp89,4 juta. Ketua Komisi 8 DPR RI, Rawan Dasopang, mengatakan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Fasilitas akomodasi di Mekah maksimal berjarak 4,5 km dari Masjidil Haram. Sedangkan di Madinah maksimal 1 km dari Masjid Nabawi. Menu catering pun dipastikan bercita rasa Nusantara dengan juru masak asal Indonesia. Selain itu, living cost sebesar Rp750 Arab Saudi akan dikembalikan kepada jemaah dalam bentuk uang tunai, sehingga total biaya yang benar-benar dikeluarkan jemaah setelah pelunasan hanya sekitar Rp23,1 juta. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar Rp87.409.365. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi Rp33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar
Rp54.193.806. Komisi 8 juga mendorong Kementerian Haji dan Umroh untuk segera memanggil jemaah yang berhak berangkat agar bisa melakukan pelunasan BPIH, serta memastikan dua syarikat penyedia layanan di Arab Saudi, Rakin Mashkari dan Al Bait Gas, memberikan pelayanan maksimal. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Zulkarnain, Auliasyah Ramadan, IDEX Channel. Pertama, pemerintah Indonesia optimistis bisa mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Pemerintah memastikan tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia optimistis bisa mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Erlangga memastikan produk-produk ekspor unggulan Indonesia seperti sawit dan kakao akan menjadi fokus utama agar tidak dikenakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Jadi kita sudah kita bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan 0. Ya. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi supply chain untuk misalnya industri medical. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani kesepakatan dagang dengan Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Dalam kesempatan tersebut, Amerika memberikan tarif 0% untuk sejumlah barang ekspor dari ketiga negara tersebut. Sebelumnya, tarif resiprokal yang berlaku pada tiga negara tersebut mencapai 19% sama dengan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai perekonomian Indonesia memerlukan penguatan di tengah ketidakpastian akibat kombinasi atas tekanan global dan domestik, sehingga diperlukan berbagai strategi untuk mendorong perekonomian tanah air agar lebih kuat dan resilient guna mencapai pertumbuhan yang inklusif. Menurut Esther, ada 3 pilar penguatan ekonomi domestik bagi penguatan fundamental, yakni penguatan ekonomi domestik, kemandirian ekonomi nasional, dan inovasi sumber daya manusia. Esther meyakini pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri, namun dibutuhkan sinergi, tidak hanya pemerintah, tapi dari pelaku usaha, akademisi, dan berbagai stakeholders. Disinilah peran penting dari resiliensi ekonomi domestik. Resiliensi bukan hanya cara kita bertahan, tapi resiliensi adalah bagaimana kita bisa mampu beradaptasi di tengah ketidakpastian global ini dan tetap tumbuh walaupun kita dalam krisis maupun resesi. Ada 3 pilar. Yang pertama adalah penguatan ekonomi domestik. Pasar domestik yang kokoh menjadi fondasi utama bagi penguatan fundamental ekonomi.